Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Salam pembuka saya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali saya berbagi pengalaman atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial teknik pukulan samsak menggunakan senam pelan. Ya, kedip tangan kita rangkai kita kondisi ke bisa berlaku dengan spontanitas daripada pinggang pinggul itu niatan pikiran dan tumit di bawah kurung oleh satu dorongan pada organ tubuh kita. Tentu dalam hal ini adalah kita gunakan melangkah kaki, kan, tapi untuk speed kecepatan tangan tergantung dari cara melontarkan kebersamaan dan juga tumit di bawah lainnya. Nah, gerakan pelan ataupun ke samping tinggal spontanitas memberinya bersama-sama sering mudah tua dan kan, tapi gerakan bisa dilakukan tanpa menggunakan tenaga full, terus lagi dibentuk agak nah itu sekelumit cuplikan video yang telah saya post di channel YouTube Masakan Sederhana tersebut. Kembali lagi atas permintaan teman-teman, saya membuatkan untuk tutorial dalam melakukan olahraga menggunakan medan samsak dengan melatih senam sesuai dengan pakem-pakem yang coba saya rangkai. Jadi dari awal kita berada pada posisi yang netral, artinya dalam keadaan tenang. Nah, setelah itu lakukanlah genjotan ataupun istilahnya jinjitan kaki yang di belakang, pertama kiri, mendorong ke arah depan. Jadi kaki kiri pada tumit mendorong tipis sekali pada gerakan untuk melaju pinggang pinggul tersebut menuju ke arah depan. Tentunya posisi tangan kita sudah standby di atas pinggang. Untuk melakukan kebersamaan ini diperlukan suatu feeling atau suatu pola pelatihan agar selalu begitu pinggang pinggul bergerak dari feeling kita, otomatis dari bawah dorongan tenaga yang ada dari tumit menuju ke kaki kiri dengan getaran sedikit. Kadang juga kapan kita memerlukan getaran dari pada pinggang pinggul atau kapan kita tinggal mendorong dengan gerakan tumit di bawah. Keelastisitasan antara otot-otot tersebut menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan bersama-sama. Jadi dapat diperhatikan gerakan pinggang pinggul tersebut mempunyai andil yang sangat besar sekali ketika tangan telah berada pada posisi atas pinggang. Dalam keadaan santai sekarang, tinggal yang ini tanpa menggunakan getaran terlalu kelihatan pada pinggang pinggul, namun dia mendapatkan dorongan dari tumit kaki di bawah. Dan selanjutnya dilakukan gerakan maju sedikit. Jadi getaran pinggang pinggul sebenarnya dalam hal tersebut, kenapa power kita cukup menjadi ke depan, karena ada tambahan tenaga di jarak dekat tersebut. Kita tambahkan tenaga. Sekarang saya dekatkan biar agak kelihatan. Jadi dalam posisi sudah dekat baru kita tambahkan tenaga pada tangan, terutama pada kepala tersebut. Pada akhirnya kita lakukan lontaran, yang akhirnya kita lanjut dengan dorongan daripada tenaga yang telah terkumpul pada tangan kanan. Seperti itulah. Jadi video-video yang sering saya post setiap melakukan olahraga dengan senam santai, saya imbangi atau di akhir session paling tidak setengah menit saya melakukan terobosan otot untuk pelatihan seperti ini dah. Bisa kembali ke posisi samsak. Nah, ketika setelah kita yakin bahwa tumit di bawah memberikan tenaga dengan mendorong melalui letak kaki, dan selanjutnya tentu terfokus pada pinggang pinggul, akhirnya giliran tangan. Nah, kebersamaan antara
tumit, pinggang, pinggul, dan juga posisi tangan menuju ke badan samsak, itu diperlukan suatu pola pelatihan secara konsisten, sehingga perintahnya hanya satu. Ketika feeling ataupun pikiran kita memerintahkan untuk pukul kanan ataupun pukul kiri, dia secara otomatis saya ulang lagi dari tumit menuju ke kaki, ke paha, kemudian terakhir memberikan dorongan di pinggang, pinggul. Terjadilah eksekusi yang dilakukan oleh gerakan tangan. Sekarang sambil gambar dari arah membelakangi agar kelihatan pinggang, pinggul dan dorongan kaki kiri tersebut menuju ke arah badan samsak. Jadi gerakan daripada pinggang, pinggul yang didapatkan dari tumit kaki di bawah dan langsung eksekusi dari tangan, tinggal dia standby menyiapkan tenaga, selanjutnya dilontarkan ke depan badan samsak. Nah, kelincahan untuk melakukan gerakan silih berganti tentu juga dipengaruhi oleh perpindahan kaki. Nah, seulang pada gerakan lamar seperti sekarang, teman-teman, di kaki kiri itu menjinjit. Setelah itu dilakukan lontaran pinggang, pinggul sedikit saja. Tentu hal ini untuk pelatihan menggunakan medan samsak diperlukan kesabaran. Tidak boleh emosi menghadapi atau menggunakan gerakan ini terhadap badan samsak, karena sangat berisiko. Nah, untuk teknik genggaman termasuk juga agar tidak cedera menggunakan media samsak sebagai partner saat melakukan pelatihan memukul, apalagi tanpa menggunakan sarung tangan. Kalau saya sendiri memang dari usia bujang sampai umur 60 sekarang ini untuk olahraga menggunakan media samsak tidak pernah memakai sarung tangan sebagai pelindung. Tapi karena maaf saja suatu kebiasaan sudah, ketika tangan sudah mendekati pada media samsak, otomatis dia akan mengepal. Nah, lakukanlah secara santai tanpa bertenaga. Kita banyak dapat melakukan gerakan-gerakan terhadap media samsak. Yang penting untuk awalnya tidak usahlah bertenaga terlalu besar pada tangan. Sekarang kembali ke tutorial pada gerakan puit samsak. Ada gerakan maju dan juga ada gerak yang kedua, ada gerakan maju. Di sekarang ini otomatis kaki kanan karena dia di depan akan melangkah menuju mendekati badan samsak, dan tentu juga sesuai dengan tutorial atau apa yang saya narasikan tadi. Ini saya lakukan beberapa kali pukulan dengan gerakan sedang, artinya power yang kita gunakan juga kecepatannya adalah dalam keadaan sedang. Nah, sekarang dengan gerakan cepat. Walaupun dengan gerakan cepat perbedaannya hanya kelincahan kaki di bawah dan gerakan pinggang, pinggul, termasuk juga spontanitas terhadap gerakan tubuh ke depan itu hanya dipercepat saja. Tentu juga ditambahkan tenaga yang lebih dari gerakan sedang tadi. Kembali saya lakukan dari arah samping. Ini gerakannya cukup energik, dengan tambahan tenaga, termasuk juga gerakan kaki di bawah berkali-kali mendorong tentu dari tumit menuju ke paha dan memberikan kesempatan kepada bahu, pinggang, dan juga tangan untuk melakukan arah pukulan ke sasaran mana, apakah atas, bawah, di tengah, ataupun kemana keinginan daripada feeling kita di saat melakukan pukulan ke media samsak. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara dengan olahraga usia lanjut, ya, apa yang saya coba rangkai dari gerakan-gerakan seperti sekarang ini, inilah alurnya dia. Jadi kalau gerakan lapatnya, alurnya melika-likukan daripada gerakan pinggang, pinggul, tentu juga diikuti dengan arah tangan. Maka saya katakan dalam keadaan simetris dia harus bersama-sama. Begitu tangan menuju atau melangkah ke depan, dorongan kaki di belakang otomatis akan memberikan support. Dialah pertama memberikan dorongan terhadap pinggang, pinggul yang akan melakukan eksekusi, menentukan penambahan power getaran terhadap gerakan tangan yang kita tujukan ke depan samsak.
Untuk selanjutnya mungkin kapan-kapan, semoga kita masih sehat-sehat. Saya akan coba berbagi juga dengan gerakan senam yang ringan. Tentu setelah kita menuju ke depan, arah kaki yang di belakang itu akan lebih cenderung untuk mengadakan suatu eksekusi. Seperti sekarang contohnya, begitu kita melakukan pukulan 1-2 menggunakan tangan, kaki yang pertama memberikan dorongan pertama dari tumit belakang, dia akan berada pada posisi tenaga sudah berkurang. Jadi artinya keadaan kaki tersebut lebih ringan daripada posisi kaki yang berkupu di tanah, dan dengan demikian sebaiknya dilakukan atau digunakan gerakan untuk melakukan pelatihan menenang ke daerah badan samsak. Nah, teman-teman, kali ini karena saya melakukan olahraga ini adalah di pagi hari jam 10, jadi ada kelihatan sinar-sinar dari bawah pohon. Tentu akhirnya hasil daripada gambar tersebut akan menjadi kurang bagus. Mudah-mudahan sore nanti kita dapat waktu, padahal saya mulai olahraga dengan mengambil samsak dan juga pengambilan gambar video ini adalah pada jam 10 pagi, jam 12 sebentar kita ada acara. Tentu apa yang saya narasikan berkali-kali, berusaha untuk melakukan olahraga sekitar 10 atau 15 menit. Nah, ini teman-teman, kita kembali ke tutorial. Jadi gerakan kaki ini adalah merupakan gerakan kaki yang melangkah baik ke depan, ke samping, memutar dan sebagainya. Maka saya dapat simpulkan, olahraga menggunakan benda samsak sebenarnya dia sudah melakukan satu gerakan senam, akan tetapi karena rangkaian daripada gerakan tangan, kaki tersebut kita berhadapan di samsak, seolah-olah tidak mengadakan apa-apa. Nah, sekarang di belakang saya akan nah teman-teman, ini setelah itu saya tunjukkan kembali sekitar 10 menit lah kurang lebih kita bergerak dengan tidak secara monoton terus menerus. Sudah kelihatan suhu tubuh menjadi panas, dan akhirnya tentu kita harapkan adalah keringat-keringat yang ada di bawah leher dan juga pada lengan. Saya pindah dari tempat samsak tadi, saya review sedikit untuk gerakannya. Nah, inilah senam yang sering saya post di channel sederhana ini, yang menggunakan gerakan pinggang pinggul dengan gerakan lambat, yang pada akhirnya kalau itu dipergunakan untuk speed atau kecepatan, ya tinggal mendorong, tinggal memberikan kesatuan gerak antara pinggang pinggul, bahu, lengan, dan tangan juga. Jadi suara yang ada di bawah merupakan suara dari gesekan sepatu yang saya gunakan. Itu peradakan penekanan tenaga. Ketika melaju sedikit saja, diam, akhirnya melakukan gerakan pada pinggang pinggul. Elastisitasan daripada gerakan pinggang pinggul ini perlu dilakukan pelatihan secara konsisten, secara pelan-lahan. Untuk olahraga seperti ini tidak mesti sekali lagi menggunakan tenaga besar. Jika kita sudah merasa usia mungkin lebih dari 60, kita bisa menggunakan seperti hayalan, hanya bergerak memutar pinggul dan sebagainya. Secara otomatis akan mendapat keelastisitasan dari semua organ tubuh kita. Ini kembali lagi saya dekatkan teman-teman, ini sudah sangat basah sekali. Biasanya habis melakukan gerakan tersebut kita mengasuh sekitar 2 menit, dan ini saya sudah ganti pakaian juga. Dari jeda menggantikan celana panjang menjadi celana pendek itu kurang lebih ada waktu 2 menit. Nah, akhirnya suhu tubuh kita karena kondisi di dalamnya masih panas, sekarang lah dia akan begitu keluar. Jadi benar-benar saya merasa ini di belakang saya tambahkan beberapa